Annyeong guys, masih di Ratu Drakor Div Channel. Sekarang kita review The First Night with the Duke episode 2. Oke, kita flashback sebelum kejadian Sancek tidur bersama Liban. Jadi setelah acara Istana Merah, Sancek ini mabuk berat dan berjalan pulang. Ia tiba di tempat tokoh utama wanita di novel, yaitu Ene, pertama kali bertemu dengan Liban. Sancek kesenangan karena tak lama lagi akan melihat adegan tersebut. Ia pun hampir terjatuh saking senengnya dan ditolong oleh Liban, adegan yang seharusnya adalah adegan dari Ene. Sancek menanyakan apakah benar dia adalah Tuan Li si pemeran utama. Liban malah mengancam Sancek. Sancek yang mabuk berat malah menggodanya dan tak lama mencium Liban. Liban kaget dan kemudian dia tersentuh dengan perkataan Sancek yang menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan. Ini pertama kalinya ada seorang wanita yang berbicara seperti itu padanya. Kembali ke masa kini saat Sancek terbangun bersama Liban, Liban ini menggoda Sancek dengan pura-pura mengancamnya. Sancek mencari cara agar terlepas dari masalah yang ia buat sendiri. Sementara Liban meminta pengawalnya untuk menjaga Sancek dan mau menyiapkan surat lamaran segera. Sancek berhasil kabur dari istana Liban dan ia bertemu dengan Ene. Sancek menanyakan apakah Ene bertemu dengan Liban semalam, tapi Ene mengatakan bahwa ia tak bertemu dengan Liban. Di istana, Liban mengatakan pada raja bahwa ia punya tanggung jawab baru dan akan segera menikah. Sancek bertekad mau kembalikan keadaan seperti semula dan pelayan segera berlari memberitahunya bahwa mereka dalam masalah. Sancek mendapat lamaran dari Liban. Sancek kesal dan menghadang Liban yang sedang dalam perjalanan. Ia mempertanyakan soal lamaran tersebut. Liban mengatakan mereka sudah mengalami malam pertama bersama dan harus bertanggung jawab. Ia juga mengancam Sancek dan keluarganya dalam bahaya jika menolak. Sancek berpura-pura minta waktu sebentar untuk memberitahu keluarganya dan ia hanya diberi waktu 3 hari. Sancek pulang dan mengemasi semua barang-barangnya. Ia menolak menjadi pemeran utama wanita karena pasti bakal banyak masalah dan ia tidak mau menghadapi masalah tersebut. Kemudian Sunhwa datang menanyakan kebenaran kalau Sancek bermalam di rumah Liban. Sancek pura-pura tidak ingat apapun. Sancek menjalankan rencananya, ia akan kabur tapi pengawal menahannya di pintu keluar. Plan B, ia menyamar menjadi seorang pria dan ternyata gambarnya sudah ada di mana-mana. Pelayan memberi ide buat Tuan Li untuk tidak menyukai Sancek lagi. Sancek kegirangan menyukai ide tersebut. Esoknya, ia sengaja mengotori tangannya dengan menanam tanaman, sesuatu yang tidak disukai oleh Liban. Tapi Liban malah senang karena Sancek justru menginspirasi untuk bekerja keras. Karena gagal, kemudian Sancek pura-pura menjadi seorang wanita yang konsumtif dan pemarah. Liban melihat belanjaan Sancek dan merasa bahwa selera Sancek setara dengannya. Tak habis akal, Sancek kembali beri ramalan jika mereka menikah maka Liban akan mati muda. Liban tidak peduli karena menganggap hidup hanyalah bonus. Pilihan terakhir, Sancek mau menjadi biksu, tapi Liban melarangnya dan meyakinkan kepala biksu kalau Sancek ini tidak bisa menjadi biksu karena sudah kehilangan keperawanannya. Sancek pun kabur diam-diam tapi dihadang oleh perampok. Ia ditolong oleh Li Gyu, pemeran pendukung pria, dan Sancek selalu jatuh hati pada pemeran pendukung pria. Li Gyu mengatakan bahwa ia sudah melihat Sancek saat di kedai teh dan mengajaknya untuk bergabung di klubnya. Liban datang dan melarang pertemuan mereka. Tak lama terlihat ketiga kakak Sancek. Liban mau umumkan pernikahannya, tapi Sancek panik dan melarang Liban mengatakan apapun. Ia syok dan pura-pura pingsan karena ia merasa bahwa obsesi Liban dengan malam pertama mereka hanya akan berakhir jika dirinya mati. Makin seru dan asik nih ceritanya. Yuk guys, pantengin Ratu Drakor Channel ya, karena kita akan review lagi di episode selanjutnya. Kalian subscribe dulu biar tidak ketinggalan.